Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Coba bayangin deh sebentar, air bah tiba-tiba datang menerjang kota Anda, menenggelamkan jalanan yang tiap hari dilewati, dan seketika mengubah ruang tamu di rumah jadi kolam lumpur. Ngeri banget kan? Di satu sisi, kita emang hidup di era di mana bencana ekologis modern terasa makin ekstrim dan makin sering terjadi. Tapi di sisi lain, ketahanan kita sebagai manusia, kemampuan luar biasa kita buat beradaptasi, belajar dari alam, dan ngebangun ulang sistem yang lebih kuat juga terus berkembang loh. Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan gimana sebenarnya manusia menghadapi salah satu ancaman alam tertua di dunia, banjir. Kita bakal belajar dari krisis yang baru-baru ini terjadi, nengok lagi kebijaksanaan luar biasa dari leluhur kita, sampai bedah kerangka pemulihan di tingkat makro. Yuk kita mulai? Oke, langsung aja kita bahas angka ini. 41.164. Ini bukan cuma deretan angka statistik biasa di atas kertas. Ini adalah jumlah jiwa yang terdampak langsung sama banjir dahsyat di Gorontalo pada bulan Juli 2024 kemarin. Bayangin, puluhan ribu orang terpaksa ngungsi, kehilangan harta benda mereka, dan harus ngadepin ketidakpastian cuma dalam sekejap mata. Ini tuh skala bencana yang benar-benar masif dan butuh perhatian penuh dari kita semua. Dan kalau kita lihat grafik ini, lonjakannya benar-benar bikin merinding. Coba lihat. Di tahun 2017, banjir cuma merendam 5 kelurahan. Tapi di Juli 2024, angkanya meroket tajam jadi 46 kelurahan. Lompatan data ini jadi bukti nyata kalau ini adalah rekor banjir paling parah yang pernah kejadian di kawasan itu selama 10 tahun terakhir. Pertanyaannya sekarang, kok bisa sih bencana ini meluas secepat dan separah itu? Nah, buat ngejawab pertanyaan itu, ini dia rute pembahasan kita hari ini. 1. Realitas ancaman banjir bencana. 2. Akar masalah ekologis Gorontalo. 3. Bertahan lewat kearifan lokal. 4. Adaptasi fisik dan non-fisik. 5. Manajemen bencana 3 fase. Dan yang keenam, rekonstruksi dan ketahanan masa depan. Kita masuk ke bagian pertama, realitas ancaman banjir bencana. Kejadian di bulan Juli 2024 kemarin itu nggak cuma bawa air bah ke kota Gorontalo loh. Intensitas hujan yang super tinggi juga memicu tanah longsor yang tragis banget di wilayah pertambangan rakyat di Kabupaten Bone Bolango, memakan 26 korban jiwa dan belasan lainnya sempat hilang. Ini jadi pengingat pahit buat kita kalau air yang berlebih itu bisa jadi kekuatan yang sangat mematikan. Dan coba kita lihat kronologinya, betapa cepatnya warga terjebak. Hujan deras mulai turun jam 1 siang, terus cuma dalam waktu 2 jam, tepatnya jam 3 sore, jalan-jalan protokol udah lumpuh total nggak bisa dilewatin sama sekali. Menjelang maghrib jam 6 sore, air makin tinggi dan nenggelemin kecamatan-kecamatan yang tadinya bahkan dianggap aman karena posisinya agak tinggi. Semuanya terjadi begitu cepat, cuma dalam hitungan jam, sebelum akhirnya hujannya reda menjelang tengah malam. Dan puncak dari penderitaan hari itu bisa dirangkum dalam angka ini, 150 cm. Yah, tinggi airnya sampai sedada orang dewasa di kawasan kota selatan. Ketinggian yang ekstrim banget ini sukses melumpuhkan segalanya. Sekolah, puskesmas, apotek, bahkan sampai 2 rumah sakit terendam parah dan akses jalannya putus total. Pelayanan publik dan roda ekonomi benar-benar mati kutu hari itu. Lanjut ke bagian 2, akar masalah ekologis Gorontalo. Terus, apa sih sebenarnya yang memicu air bah bisa setinggi itu di daerah yang harusnya aman? Bencana alam kayak gini tuh jarang banget terjadi tanpa ada sebab struktural di baliknya. Faktor pertamanya, ternyata kondisi geografi yang sangat nggak menguntungkan. Coba bayangin deh sebuah botol raksasa. Corong masuknya lebar banget, tapi lehernya super sempit. Nah, persis kayak gitu kondisi Danau Limboto. Ada 23 sungai besar dan anak sungai yang numpahin airnya langsung ke danau ini. Tapi giliran danaunya penuh, cuma ada satu sungai, yaitu Sungai Tupodudu, yang jadi satu-satunya pintu keluar menuju laut. Ini benar-benar ketidakseimbangan matematika alam. Volume air masuk yang masif banget tertahan sama pintu keluar yang terbatas. Ya otomatis luapan dahsyat nggak bisa dihindari. Tapi tunggu, akar masalahnya nggak cuma soal geografi. Ada juga perubahan lanskap yang dibuat oleh manusia. Laporan yang ada ngerinci kalau terjadi alih fungsi lahan besar-besaran. Daerah yang dulunya pertanian berubah jadi pemukiman. Dan yang paling krusial, deforestasi. Catatan nunjukin lebih dari 33.000 hektar hutan menyusut antara tahun 2017 sampai 2021. Laporan ini juga secara netral mencatat adanya konsesi industri ekstraktif skala besar di wilayah tersebut kayak PT BJA dengan izin lebih dari 27.000 hektar dan PT Gorontalo Mineral yang hampir 25.000 hektar. Perubahan masif pada tutupan lahan ini pastinya bikin kemampuan tanah buat nyerap air hujan jadi berkurang drastis. Kita masuk ke bagian 3, bertahan lewat kearifan lokal.
Oke, di tengah krisis infrastruktur yang sering gagal nahan air, sebenarnya manusia itu punya sejarah panjang banget tentang kemampuan beradaptasi. Biar nggak terlalu tegang habis bahas Gorontalo, yuk kita geser fokus sebentar ke Kalimantan Barat, tepatnya ke komunitas di tepi Sungai Kapuas, daerah Sungai Ambawang. Mereka ini udah biasa hidup berdampingan sama resiko banjir tahunan, dan mereka punya rahasia kekahanan luar biasa yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal ini dibagi jadi dua. Pertama, kearifan material. Ini tuh wujudnya nyata, kayak struktur bangunan atau alat transportasi yang emang dirancang buat ngakalin air luapan. Kedua, kearifan non-material. Ini nggak kelihatan fisiknya, tapi sangat mengikat. Contohnya, kemampuan baca tanda alam, norma pelestarian lingkungan, sampai denda adat. Keduanya jalan bareng demi nyelamatin warga. Sekarang ke bagian 4, adaptasi fisik dan non-fisik. Mari kita bedah lebih dalam, sepinter apa sih metode yang dipakai masyarakat Sungai Ambawang ini buat mengakali air pasang. Ini bukan cuma sekedar bertahan hidup loh, ini rekayasa desain yang nyatu banget sama alam. Dari sisi fisik, mereka bikin rumah panggung yang tingginya sampai 3 meter. Kalau airnya tetap naik gimana? Tenang, mereka udah siapin semacam balkon di bagian atas ruang tengah dan dapur yang mereka sebut para. Fungsinya? Buat nyelamatin barang-barang dan stok makanan biar nggak kerendam. Mereka juga nggak maksa ngelawan arus sungai. Jembatannya dibikin dari kayu ulin yang anti air, namanya jembatan gertak. Terus setiap rumah wajib punya perahu sampan buat transportasi darurat. Dan yang paling brilian menurut saya, mereka nancepin tiang kayu yang dicat kuning di sisi jembatan. Jadi kalau jalannya udah tenggelam tertutup air banjir, warga tahu persis harus jalan di mana biar nggak nyemplung ke sungai. Pinter banget kan? Tapi poin krusialnya justru ada di pertahanan non-fisik mereka. Garis pertahanan paling depan itu bukan tembok, melainkan aturan adat yang tegas. Siapapun yang nebang pohon penyerap air sembarangan bakal kena denda adat yang lumayan berat. Selain itu, mereka punya insting turun-temurun buat baca cuaca. Kalau awan tiba-tiba gelap banget dan air sungai mendadak keruh penuh ranting pohon, nah itu alarm dari alam. Itu tandanya banjir 2-3 meter bakal datang. Tanpa nunggu lama, mereka langsung evakuasi ternak ke lapangan yang lebih tinggi dan warganya ngungsi ke balai desa yang emang disiapin bareng-bareng secara gotong royong. Masuk ke bagian 5, manajemen bencana 3 fase. Sayangnya nih, nggak semua bencana bisa diatasi cuma ngandelin inisiatif warga aja. Kadang skala bencananya tuh kelewat besar dan butuh campur tangan sistem manajemen pemerintah yang makro dan terstruktur. Biar kebayang seberapa pentingnya sistem ini, mari kita berkaca dari tragedi banjir bandang mematikan di Teluk Wondama, Papua Barat, bulan Oktober 2010 lalu. Bencana ini dalam sekejap ngerenggut 170 nyawa dan bikin 9.016 orang jadi pengungsi karena kehilangan segalanya. Bencana dengan skala seepik ini jelas butuh kerangka operasional raksasa supaya pemulihannya bisa jalan. Berdasarkan riset akademik dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang ngebahas kasus Wondama ini, manajemen bencana yang baik itu dibagi jadi 3 fase yang runut. Fase 1, pra-bencana. Ini fokusnya ke pencegahan, pemetaan risiko, dan bikin tata ruang yang aman. Fase 2, saat bencana. Ini murni soal respons cepat, gimana caranya secepat kilat evakuasi warga, dan bagi-bagi logistik darurat. Dan fase 3, pasca bencana. Ini adalah proses panjang buat nyembuhin trauma dan ngebangun balik apa yang udah hancur. Nah, fase ketiga ini yang bakal kita bahas lebih lanjut. Bagian 6, yang terakhir, rekonstruksi dan ketahanan masa depan. Kita udah sampai di tahap terakhir dan biasanya yang paling rumit nih, gimana caranya suatu komunitas mutusin buat bangkit dari puing-puing dan nyiapin ketahanan mereka buat masa depan. Di fase pemulihan ini, ada beda yang jelas banget antara sekedar bertahan hidup dan siap buat masa depan. Rehabilitasi itu langkah awalnya. Tujuannya simpel, bikin masyarakat bisa berdiri lagi, benerin jalan biar bisa dilewatin, ngasih bantuan modal biar pasar bisa buka lagi, dan mastiin warga dapat dukungan psikososial buat nyembuhin trauma mereka. Tapi kalau rekonstruksi, targetnya itu jangka panjang. Tujuannya biar kalau ada bencana serupa, dampaknya nggak akan sefatal sebelumnya. Ini artinya harus nentuin ulang zonasi biar gak ada yang bangun rumah di lereng rawan longsor dan ngerancang ulang jembatan atau drainase biar tahan sama bencana. Tapi ya prakteknya emang gak pernah segampang teori di atas kertas. Dari berbagai literatur, kelihatan banget kalau proses rekonstruksi itu selalu dihadang kendala berat. Mulai dari lokasi geografi yang terisolasi gara-gara jalannya hancur, sampai urusan dana dan personal yang terbatas. Meski begitu, keberhasilan pemulihan itu selalu didorong sama satu hal penting, kolaborasi. Sistem peringatan dini yang bisa diandalkan, tim tanggap darurat yang terlatih, dan pastinya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat itu sendiri. Kerjasama inilah yang nantinya bisa mengubah komunitas yang rentan jadi komunitas yang tangguh.
Pada akhirnya, bertahan dari bencana ekologis itu bukan cuma ngerjain satu hal aja. Kita butuh evaluasi makro buat melihat perubahan lingkungan, kayak kasus di Gorontalo. Kita butuh sistem pemerintah yang terstruktur, kayak penanganan di Teluk Wondama. Dan pastinya kita sangat butuh kearifan lokal yang cerdas beradaptasi dengan alam, kayak teman-teman kita di Sungai Ambawang. Sekarang, saya mau ajak Anda mikir sejenak. Coba perhatiin lingkungan di sekitar Anda. Dengan gabungan kebijaksanaan dari masa lalu dan kesiapan sistem manajemen masa kini, kira-kira seberapa siap sih Anda dan komunitas Anda kalau tiba-tiba lonjakan air berikutnya menghantam pintu depan rumah Anda? Terima kasih udah ngikutin pembahasan ini bareng saya. Semoga wawasan ini bermanfaat buat kita semua, dan sampai jumpa di sesi penjelasan seru berikutnya.